Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang menjamin hasil, tapi justru itu letak asyiknya. Halo everyone, balik lagi di channel Muara Sungai. Adapun video yang aku bahas hari ini adalah mengenai sosok Ryu Kintaro, ya, influencer yang tengah dibully netizen dengan sebutan bocah perintis. Seperti apa pembahasannya aku akan bahas di sini ya, mengenai kronologi kasusnya juga ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTubeku ini agar berkembang dengan lebih baik lagi. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, nama Ryu Kintaro, sang bocah perintis, akhir-akhir ini jadi timeline di berbagai sosial media. Ryu Kintaro yang merupakan seorang influencer berusia 9 tahun menjadi bahan bulian netizen dengan salah satu konten yang mereka sebut sebagai motivasi, seperti untuk menjadi seorang perintis usaha, menjalankan bisnis, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti main game yang menurut Ryu sendiri merupakan mental seseorang yang miskin dan malas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui siapa itu Ryu Kintaro. Nah, Ryu Kintaro merupakan seorang influencer yang memiliki channel YouTube dengan subscriber sebanyak 1,6 juta lebih ya. Selain menjadi seorang influencer di usianya masih sangat muda yakni 9 tahun, Ryu juga merupakan pemilik bisnis dari cap Nyonya Kaya. Produknya adalah jamu-jamuan seperti minuman jahe. Ryu juga menulis sebuah e-book berjudul Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 tahun. Wow. Sekarang kita akan bahas kronologi dari Ryu yang jadi bahan bulian di media sosial. Seperti apa? Karena sebuah video kontroversialnya yang mengatakan bahwa hidup menjadi perintis itu seru sebab tidak ada yang menunjukkan arah dan tidak ada yang menjamin hasil seorang perintis beredar. Banyak dari netizen yang menjadikan penggalan video miliknya jadi bahan meme ya, parodi dan respon argumen kontra ya di sini. Beberapa dari netizen juga membanding-bandingkan Ryu dengan sosok motivator ternama yakni Timothy Ronald. Alasan pembulian dari netizen ini terhadap Ryu dikarenakan Ryu sendiri bukanlah berasal dari keluarga sederhana ya. Ryu ini adalah background keluarganya adalah seorang konglomerat ya. Karena faktanya Ryu anak dari seorang entrepreneur sukses bernama Christopher Sebastian yang pastinya memiliki cukup modal untuk menjalankan karir dari Ryu Kintaro sendiri. Fakta bahwa Ryu merupakan seorang yang berkecukupan, punya privilege, dan tidak mengenal realita masyarakat sekitar membuat netizen geram dan membuli Ryu dan berujung tidak terlalu memperdulikan konten-konten motivasi yang diciptakannya. Kita sekarang lanjut ke pembahasan mengenai konten Ryu yang viral di media sosial. Kurang lebih seperti ini ya isi dari konten Ryu Kintaro yang tengah viral ini. Dalam sebuah videonya Ryu bilang mengenai pandangannya terhadap menjadi seorang perintis. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang menjamin hasil, tapi justru itu letak asyiknya. Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa seorang perintis harus tidur paling malam dan bangun paling pagi. Kalimat tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dari warganet ya, dari netizen yang budiman. Ada yang kagum dan ada yang memberikan kritik yang sangat tajam. Ryu sendiri tak menyangka ucapannya itu bisa melukai orang lain, tapi Ryu juga mengatakan bahwa walaupun ayahnya kaya dan dia bisa mendapatkan semua fasilitas dari orang tuanya, tapi dia memulai usaha bisnis jamu dari uang yang dikumpulkannya dengan menjadi konten kreator. Nah,
Berikut ini adalah penjelasan Ryu Kintaro mengenai konten perintisnya. Mengenai konten yang sedang viral tersebut, Ryu Kintaro menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat melukai siapapun dengan isi kontennya ya. Ryu bilang, aku nggak kepikiran statement itu bisa disalahartikan. Karena tujuannya cuma aku mau menceritain pengalaman aku kemas dalam motivasi dan konten. Ryu bilang istilah kata perintis yang dia pahami adalah seseorang yang memulai sesuatu dari nol ataupun orang yang memulai atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Christopher Sebastian, ayah dari Ryu Kintaro, angkat bicara perihal bulian online yang terjadi pada anaknya Ryu Kintaro. Merasa perlu mengambil sikap atas apa yang terjadi pada putranya Ryu Kintaro, sang ayah yakni Christopher Sebastian akhirnya buka suara. Menurutnya keputusan itu ia buat setelah melihat perubahan sikap putranya usai muncul di podcast Dr. Richard Lee. Dilansir dari podcast Bang Denny Sumargo pada Jumat 1 Agustus 2025 kemarin, Christopher Sebastian mengatakan setelah selesai podcast dengan Richard Lee, dia nangis di mobil. Di rumah saya tanya, saya peluk, saya tanya, Ryu kenapa? Ngomong jujur sama papa. Aku takut ngomong pas, jawab Ryu. Menurut Sebastian, apa yang terjadi pada Ryu saat ini merupakan tanggung jawabnya. Timnya Ryu ini selalu setiap bulan melakukan review konten-konten Ryu ya. Apa yang naik, drop, dan yang drop digantikan dengan konten apa. Waktu masalah ini viral, saya langsung cek ini awal timbulnya kenapa sih, kenapa Ryu bisa menjadi seorang motivator. Karena saya nggak nyuruh dia jadi motivator. Terkait konten motivasi yang terlanjur beredar, Christopher menjelaskan bahwa konten motivasi muncul awalnya karena salah satu kategori konten Ryu yaitu social eksperimen mengalami penurunan jumlah penonton. Dari hasil evaluasi tim muncul ide untuk membuat monolog motivasi sebagai penggantinya. Dari kita cuma ingin pokoknya Ryu ini naik terus konten-kontennya. Nah, lalu dari tim melakukan review, lalu timbullah masukan. Ini kalau bikin monolog motivasi lucu nih, ya udah bikin aja. Ia menegaskan setiap konten Ryu harus melalui persetujuan dirinya atau sang ibu sebelum diunggah. Proses ini dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur yang menyebut nama orang atau menyinggung pihak tertentu. Ya. Setiap sebelum konten di post, ia itu selalu dimasukkan grup dulu dan harus ACC saya atau mamanya. Kalau tidak ada ACC saya atau mamanya, konten itu tidak bisa naik. Christopher mengaku kesalahan dalam kasus ini sepenuhnya ada pada dirinya. Ia menyebut sudah meninjau video tersebut, namun tidak menyadari adanya potensi masalah dalam konten itu. Kesalahan dari kejadian ini adalah murni kesalahan saya. Sudah review tapi nggak kedetek. Jadi saya sudah ACC atau kalau nggak mamanya saya lupa, yang pasti antara kita berdua sudah ACC. Well, sampai di sini ya pembahasan mengenai sang bocah viral Ryu Kintaro yang kontroversial dengan video perintisnya ya teman-teman. Terlepas dari segala pro dan kontranya, Ryu Kintaro ini merupakan sosok menarik bagi banyak orang sih menurutku ya. Dimana anak seusianya masih terbiasa bermain gitu kan, malah mahir dalam berbisnis. Nah, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semua? Silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.